summa amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam summa amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini, di tanggal 4 di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita. Masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat isya, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian ikhwas sekalian, selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari yang sangat berbahagia ini, atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan membahas sebuah tema yang kita beri judul 3 pemuda yang terperangkap di dalam gua, yang mana kita akan membawakan sebuah kisah ya, yang tentu saja diceritakan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kisah ini terjadi pada zaman Bani Israel. Ya, jadi kisah yang akan kita bacakan ini, kisah yang akan kita ceritakan ini adalah merupakan kisah yang terjadi pada pada zaman Bani Israel. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim ya datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, beliau berkata bahwa aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau menceritakan kisah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum." Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 orang pemuda ya yang keluar dari rumahnya, ya, dan ini terjadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kisah ini kata Rasulullah SAW, orang-orang ini sebelum kalian, umat sebelum kalian, ya, jadi dari Bani Israel. Hatta fa'awaw al-mabita ila gharin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka keluar dari rumahnya melakukan bertiga, ya, ketiga orang pemuda ini keluar melakukan perjalanan, ya, hatta fa'awaw al-mabita ila gharin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terpaksa mereka menginap di sebuah gua, ya, karena mungkin kemalaman, ya, mungkin mereka kemalaman dalam perjalanannya tersebut, akhirnya mereka terpaksa beristirahat di salah sebuah gua. Fadakhaluhu, ya, maka ketika mereka menemukan gua yang mereka pikir bahwa gua tersebut layak untuk mereka jadikan sebagai tempat untuk beristirahat, fadakhaluhu, maka ketiga orang ini ya masuk ke dalam gua tersebut, ya. Tapi apa yang terjadi setelah mereka memasuki gua tersebut, setelah mereka bertiga memasuki gua tersebut, qadarullah fanhadarat sakhratun minal jabal, maka kemudian menggelindinglah sebuah batu besar, sebuah batu raksasa, ya, dari atas gunung, ya, karena biasanya gua itu di atasnya ada gunung kan, seperti itu. Nah, setelah mereka memasuki gua tersebut, ya, inhadarat sakhratun minal jabal, maka menggelindinglah sebuah batu besar, sebuah batu raksasa, ya, menuju ke pintu gua yang mereka masuki tersebut, ya.
Fasaddat alaihimul ghar. Maka mereka pun terkurung ya di dalam gua tersebut, karena pintu gua tersebut ya itu tertutupi oleh batu besar yang menggelinding dari atas. Ya, batu raksasa yang menggelinding dari atas ya, dan akhirnya mereka pun tertutup ya, pintu gua tersebut tertutup dan mereka pun terkurung di dalam gua tersebut. Mereka nggak bisa berkutik ya, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak bisa keluar dari gua tersebut karena ini bukan tanah yang menutupi yang menutupi pintu gua tersebut, akan tetapi sebuah batu besar, sebuah batu raksasa ya, dan mustahil bagi mereka bertiga untuk mendorong atau menggeser batu raksasa tersebut. Ini sangat mustahil ya. Taib faqalu ya. Maka apa yang mereka lakukan ya? Mereka berkata ya antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi mereka tidak berputus asa ya menghadapi situasi yang situasi ini. Mereka tidak panik ya. Mereka tidak lantas kemudian berputus asa, enggak. Ya, akan tetapi mereka bermusyawarah. Mereka berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita juga bisa mengambil satu pelajaran bahwa alangkah pentingnya yang namanya berjamaah, ya, bersama-sama, apalagi ketika kita melakukan satu perjalanan. Ya, dan Rasulullah sallallahu di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita melakukan safar, ya, sebaiknya kita safar itu jangan cuma sendiri saja. Akan tetapi kalau kita safar kita mengajak teman, ya. Kita mengajak teman. Jadi bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-barakatu ma'al jamaah, bahwasanya keberkahan itu bersama dengan jamaah. Ya, di antara hikmahnya ketika kita berjamaah, ketika terjadi ya sesuatu ya ketika terjadi sesuatu kepada kita, ya kita bisa sharing. Ya, kita bisa minta tolong kepada teman kita, teman seperjalanan kita. Kita bisa minta pendapat ya dari teman seperjalanan kita. Kita bisa curhat kepada teman seperjalanan kita, ya. Tapi kemudian yang kedua bahwa pentingnya namanya musyawarah, ya. Musyawarah, perhatikan, faqalu, mereka di sini berkata, bukan satu orang yang berkata, akhirnya mereka saling bertanya, saling berdiskusi. Penting bagi kita untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah, apalagi kalau untuk memutuskan perkara-perkara yang besar, ya, yang terjadi di antara kita, yang terjadi di antara kaum muslimin. Wasyawirhum fil amri, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ajaklah mereka untuk berdiskusi, ajaklah mereka untuk bermusyawarah, ya, untuk mencari kata mufakat, untuk mencari jalan keluar, ya. Taib, faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra, ya, sesungguhnya ya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu raksasa ini, ya, dari batu besar ini yang menutupi pintu gua. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kalian, ya, illa antad'u Allah, kecuali ya dengan satu cara, kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisolihi a'malikum, ya, dengan wasilah, ya, dengan perantaraan amal soleh yang pernah kalian lakukan, ya. Jadi dari sini huas kalian, ya, dari sini kita juga bisa mengetahui dari perkataan mereka kepada teman-temannya, ya, mereka mengatakan bahwa ya innahu la yunjikum min hadhihi sakhra, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu raksasa ini yang menutupi pintu gua, ya, kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisolihi a'malikum, dengan wasilah, dengan perantaraan, ya, wasilah perantaraan amal soleh yang pernah kita lakukan. Nah, ini dalil, ya, bahwa boleh bagi kita untuk berwasilah, mengambil perantara, ya, amalan-amalan soleh kita. Ya, ini boleh, diperbolehkan. Dalilnya mana? Salah satu dalilnya ini. Ya, salah satu dalilnya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 35. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtagu ilaihil wasilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Carilah jalan, carilah wasilah, carilah perantaraan
yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun. Agar supaya kalian beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil wasilah, ya. Untuk mengambil wasilah, melakukan usaha wasilah dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berwasilah, bertawassul dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan, maka itu boleh kita lakukan. Seperti pemuda ini, ya, mereka berkata kepada teman-temannya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, ya, dengan mengambil wasilah amalan yang pernah kalian lakukan. Jadi mereka berusaha mengingatkan, ya, teman-teman mereka, diri mereka dan teman-teman mereka yang lain. Mereka berusaha mengingatkan bahwa mungkin, ya, dulu kita pernah melakukan satu amalan, yang mana amalan tersebut, ya, amal kita tersebut di masa lalu bisa kita jadikan, ya, sarana untuk bertawassul, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah Subhanahu wa taala membuka, ya, menggeser pintu, membuat batu besar, ya, bergeser dari pintu gua tersebut, ya. Jadi itu maksudnya mereka. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berwasilah, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh kita. Dan ini di antara macam tawassul yang dibolehkan oleh syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Baqarah, dan ini 2 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan 2 kali. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, meminta pertolonganlah kalian tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ya, bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Ya, jadi sabar dan salat ini bisa kita jadikan sebagai wasilah. Ya, kita bisa bertawassul dengan kedua perkara ini, yaitu kesabaran kita dan salat kita. Kita bisa jadikan, ya, kita bisa bertawassul, ya, dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin musibah menimpa kita, semakin cobaan menimpa kita, semakin himpitan hidup, ya, semakin himpitan hidup menghimpit kita, maka di saat itu pula kita semakin mengencangkan salat kita, semakin mengencangkan kesabaran kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di sini, ya, di antara yang bisa kita pelajari di sini, ya, bahwa dari kisah ini ketika mereka terperangkap di dalam gua, ya, mereka tidak bisa keluar karena adanya batu raksasa yang menutupi pintu gua, maka yang terjadi mereka mengingatkan diri mereka dan kepada teman-teman mereka, ya, saling mengingatkan agar supaya mereka mengingat-ingat, ya, amalan soleh yang pernah mereka lakukan, yang yang betul-betul mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berusaha mengingat-ingat. Nah, dengan amalan-amalan tersebut nanti mereka akan bertawassul dengannya, ya, dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika, ya, Qatadah rahimahullahu taala menafsirkan, ya, ayat ini, surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatadah rahimahullahu taala, beliau mengatakan taqarrabu ilaihi, ya, bertakarrublah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bi taatihi. Dengan jalan apa? Dengan jalan wasilah menaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, wal amali bima yurdihi, dan melakukan amalan-amalan soleh yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, ya, yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Jadi kita diperintahkan dalam ayat ini, kita diperintahkan untuk bertawassul dengan amalan soleh kita, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan melakukan amalan soleh, ya, yang bisa, amalan tersebut bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita, ya. Baik, kita lanjutkan. Faqala rajulun minhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka salah seorang di antara mereka berkata, ya, jadi setelah mereka saling mengingatkan, maka salah seorang di antara mereka tampil,
ya di antara mereka bertiga tampil, lalu kemudian dia berkata, dia menceritakan ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dia lakukan. Kemudian dia berdoa, ya, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya, dia mulai berdoa. Ya Allah. Ya, aku tuh mempunyai ya 2 orang tua yang sudah sangat tua, sudah lanjut usia. Ya, jadi kanali abawani syaikhani kabirani. Ya. Saya mempunyai kedua orang tua yang sudah tua renta, yang sudah lanjut usia. Ya. Kata dia selanjutnya, wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Ya. Kata si laki-laki ini, ya Allah, aku tidak mau ya memberi minum pada sore harinya kepada keluarga ataupun kepada hartaku sebelum mereka berdua aku berikan minum susu. Ya, jadi Masya Allah. Ya, di antara uniknya orang ini, ya, dia ceritakan, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan solehnya itu. Jadi beliau mempunyai 2 orang tua yang masih hidup, tua renta, sudah tua, ya, sudah lanjut usia. Beliau menceritakan bahwasanya dulu, ya, saya tidak pernah mau memberikan minum susu kepada sebelum saya memberikan minum kepada kedua orang tua saya terlebih dahulu. Ya, enggak istrinya, enggak anak-anaknya. Ya, di sini dikatakan ya ahlan wala malam, keluarga dan harta. Ya, maksudnya keluarga di sini termasuk istrinya, anak-anaknya. Dia tidak berikan minum susu sebelum dia berikan minum kepada orang tuanya terlebih dahulu. Ya, wala malan, dan tidak pula kepada hartanya. Apa maksudnya hartanya di sini? Ya, kata para ulama bahwa yang dimaksudkan hartanya di sini adalah pembantu-pembantunya dan budak-budaknya, karena itu adalah hartanya. Ya, jadi dia selamanya ya tidak pernah memberikan minum kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada pembantunya, kepada budak-budaknya sebelum dia memberikan minum kepada orang tuanya yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, yang sudah tua renta ini. Ya, baik. Kemudian dia lanjutkan. Fana abi fi talabi syajar yauman. Ya, kemudian dia masih berdoa. Kemudian dia mengatakan pada suatu hari, ya, dalam rangka pencarian kayu bakar, dia keluar dalam rangka untuk mencari kayu bakar. Kata dia, membuat aku ya Allah jauh dari rumah. Akhirnya karena dia asik ya jalan mencari kayu bakar, dia tidak merasa akhirnya dia sudah jauh dari rumahnya. Ya, dia sudah jauh dari rumahnya, dia sudah jauh keluar dari rumahnya. Ya, falam urih alaihi ma hatta nama. Ya, kemudian dia berkata, maka aku pun tidak pulang ke rumah sampai akhirnya mereka ternyata sudah tertidur. Ya, karena jauhnya dia berjalan, ya dia asik mencari kayu bakar, jauhnya dia berjalan dari rumahnya. Ketika dia pulang, ya ternyata sudah malam, sudah sore, dan ternyata kedua orang tuanya sudah dalam kondisi tertidur. Ya, maka kemudian beliau mengatakan, fahalabtu lahuma ghabukahuma. Maka aku pun seperti biasa, ya, memerahkan susu untuk keduanya. Jadi diperahkan susu dari dari gembalaannya dia, ya, untuk kedua orang tuanya, ya, untuk diminum oleh kedua orang tuanya yang sudah tua renta tersebut, yang sudah lanjut usia tersebut. Akan tetapi kata beliau, fawajadtuhuma naimain. Ya, ternyata setelah aku masuk ke rumah, ternyata keduanya sudah dalam kondisi tertidur. Jadi Masya Allah, enggak seperti biasanya. Kalau biasanya kan sore, ya, enggak kemalaman. Karena kenapa? Ini dia keluar, ya, mencari kayu bakar. Dia enggak berasa ternyata dia sudah jauh keluar. Balik-balik orang tuanya sudah tidur. Seperti biasa sebelum dia masuk rumah, dia memerahkan susu terlebih dahulu untuk kedua orang tuanya tersebut. Ya. Akan tetapi setelah dia masuk ke dalam rumah, ternyata orang tuanya sudah dalam kondisi tertidur. Maka beliau kembali mengatakan, wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan wala malan, ahlan aw malan. Ya, kata beliau, dan saya enggak mau, saya benci gitu loh. Ya, an aghbiqa qablahuma, untuk memberi minum, ya, sebelum kedua orang tuaku, ahlan, baik terhadap keluargaku, aw malan, ataupun terhadap pembantu-pembantu atau terhadap budak-budakku. Jadi dia enggak mau, ya. Jadi dia enggak mau memberikan minum kepada mereka, enggak dia berikan minum kepada anaknya, kepada istrinya. Dia tidak mau memberikan minum kepada pembantu-pembantunya, kepada budak-budaknya sebelum orang tuanya tersebut meminum. Ya. Falabithtu wal kadahu ala yadayya.
Kemudian subhanallah, masya Allah, perhatikan di sini bagaimana berbaktinya, bagaimana perhatiannya anak ini terhadap kedua orang tuanya, ya, yang sudah lanjut usia. Falabithtu wal qadahu ala yadayya. Maka aku pun diam, ya, aku pun diam di dekat tempat tidurnya, ya, wal qadahu ala yadayya, dan gelas, ya, gelas yang berisi susu yang barusan diperah oleh dia, ya, dari hewannya, itu dia pegang, ya. Jadi dia diam di dekat tempat tidurnya menunggu, kemudian dia pegang gelas tersebut, ya. Jadi masya Allah, ya, luar biasa baktinya anak ini kepada kedua orang tuanya, ya. Kata beliau selanjutnya, antadziru, ya, antadziru istiqadzahuma hatta barakal fajar, ya. Maka yang terjadi, bayangkan ini, dia menceritakan, dia sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ya, antadziru, ya, istiqadzahuma. Aku pun menunggu sampai keduanya terbangun. Jadi dia nggak menyentuh, nggak minum susu ini. Dia nggak berikan susu ini kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Dia nggak berikan kepada pembantunya, kepada budak-budaknya. Dia tidak minum susu ini. Dia diam, dia duduk di dekat kedua orang tuanya, lalu kemudian dia pegang gelas ini, ya. Dia menunggu sampai keduanya terbangun. Dan itu hatta barakal fajar, sampai fajar menyingsing gitu loh. Sampai fajar, masuk waktu fajar, barulah kedua orang tuanya tersebut bangun, ya. Kata beliau, wasibyatu yatadaghauna inda qadamayya. Sementara beliau menceritakan, subhanallah, ya, ini mungkin berat, ya, mustahil kita melakukan itu, ya. Beliau menceritakan wasibyatu yatadaghauna inda qadamayya. Dan kata beliau, sementara anak-anakku, ya, itu berteriak-teriak karena kelaparan di bawah kaki saya. Gimana sih kalau anak-anak, ya antum tahu lah. Saya kalau anak-anak antum misalnya minta sesuatu gitu kan, merengek, minta sesuatu, minta permen, minta apalah dan segala macamnya, minta mainan. Kadang-kadang anak kita itu sampai menarik-narik kaki kita gitu loh. Ya, jadi sampai duduk di kaki kita, kemudian ditarik-tarik kaki kita, merengek-rengek, menangis, ya, supaya kita memenuhi keinginannya. Ya, ini dalam kondisi kelaparan gitu loh anak-anaknya. Ya, jadi anak-anaknya tuh berteriak-teriak, merengek, menangis gitu kan, ya, sambil megangin kedua kakinya. Ini karena kelaparan, ya. Beliau menceritakan seperti itu. Fastaiqadha, ya. Lalu keduanya pun terbangun. Ini perhatikan ya. Ini kalau kayak kita, ya, mungkin belum ada di antara kita yang seperti itu, ya. Sampai menunggu orang tuanya tidak menyentuh minumannya gitu kan, tidak memberikan minumannya kepada anak-anaknya, kepada istrinya, menunggu sampai orang tuanya terbangun. Ini mungkin ya, kalau kayak kita tanya ke diri kita masing-masing, pernah nggak ada yang baktinya sampai segitunya, ya. Orang sekarang subhanallah, orang-orang sekarang, ada orang yang i'adzan billah, ada orang yang sampai membunuh orang tuanya gara-gara misalnya dia minta tidak dibelikan handphone, gara-gara tidak dibelikan sepeda motor, ya. Bahkan ada yang, ya, i'adzan billah, ada saya pernah dengar membunuh orang tuanya karena tidak dikasihkan jajan, ya. Subhanallah, ya. Bahkan ada di antara kita, jangankan berbakti yang seperti ini, ya, jangankan berbakti seperti ini, jangankan mengedepankan orang tuanya daripada anak-anaknya. Banyak di antara kita yang demi koleganya, ya, demi mitra bisnisnya, demi mempertahankan bisnisnya, ya, demi mempertahankan kerajaan bisnisnya, demi mempertahankan koleganya, mitra bisnisnya, apa yang dia lakukan? Dia rela mengorbankan orang tuanya, ya. Dia rela mengorbankan orang tuanya, belum anak-anaknya, baru mitra bisnisnya, baru bisnisnya, belum anak-anaknya. Dia lebih mendahulukan mitra bisnisnya, dia lebih rela menyelamatkan bisnisnya daripada berbakti terhadap kedua orang tuanya. Ya, ini banyak yang terjadi kejadian seperti ini pada kita. Perhatikan misalnya seorang ulama yang kemarin kita ceritakan, ya. Seorang ulama yang Haywa yang kemarin rahimahullah taala, seorang ulama besar, ya, yang kalau beliau melakukan kajian itu, ya, membuka majelis ilmu itu ribuan orang yang datang, ya. Pernah, ya, kemarin kita sudah ceritakan, suatu ketika beliau mempunyai seorang ibu, ya, dan ibunya beliau, mohon maaf, ibunya beliau itu adalah seorang yang kurang waras, ya, gila gitu kan, seperti itu, mohon maaf, ya. Nah, perhatikan ketika beliau lagi mengajar ribuan murid-muridnya, tiba-tiba ibunya yang kurang waras tersebut datang, ya, namanya orang kurang waras, datang masuk teriak, ya. Dia mengatakan, "Haywa,
Ya, itu ayam-ayammu di rumah pada kelaparan, kamu pulang kasih makan itu ayam-ayammu. Apa yang terjadi? Ya. Apakah beliau mengusir ibunya? Apakah beliau cuekin ibunya karena toh ibu saya nggak waras kok, gitu kan, seperti itu. Ibu saya orang gila kok, udahlah cuekin aja, nanti aja setelah mengajar misalnya, kan seperti itu. Ya, apakah seperti itu yang dilakukan oleh beliau? Ternyata tidak. Ini orang yang ibunya ini adalah orang yang kurang waras loh. Ya, bukan orang yang bukan orang yang waras gitu, bukan orang yang sehat pikirannya, akan tetapi pikirannya itu tidak sehat. Apa yang terjadi? Beliau menutup kitabnya. Beliau mengatakan, mengajar kalian bagi saya hukumnya sunnah, sementara menaati ibu saya hukumnya wajib. Ya, mohon maaf saya akhiri sampai di sini. Saya mau kembali dulu melaksanakan instruksi perintah dari ibu saya. Jadi masya Allah. Ya, kita lihat bagaimana bakti mereka terhadap kedua orang tuanya. Nah, kita lihat ini. Ya, pemuda pertama ini bercerita ya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan amalannya ini, ya. Dia berkata, "Fastaiqadha." Lalu kemudian kedua orang tua saya pun terbangun. Ya, fasyariba ghabuqahuma. Lalu keduanya pun meminum susu jatah sorenya. Ini kan jatah sore. Ya, seharusnya diminum kemarin sore, ya, semalam diminumnya. Akan tetapi karena qadarullah dia tertidur, beliau berdua sudah tertidur, akhirnya disimpan, tidak diberikan kepada siapapun sebelum kedua orang tuanya meminum. Ya, fasyariba ghabuqahuma. Keduanya meminum susu jatah sorenya, ya. Kemudian, ya, poinnya di sini kemudian pemuda ini mengatakan, Allahumma ya Allah, ya, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'i wajhik. Ya Allah, kalau memang ini saya lakukan, ya, dalam rangka, ya, mencari wajah Engkau, mencari keridhaan Engkau, ini saya lakukan dan Engkau Maha tahu, Engkau Maha mengetahui. Kalau ini saya lakukan ikhlas karenamu, ya, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Maka bebaskan kami dari himpitan batu, ya, himpitan batu besar ini. Artinya geser batu yang menutupi, batu raksasa, batu besar yang menutupi pintu gua tersebut. Ya, perhatikan. Pemuda ini di akhirnya mengatakan, kalau saya melakukan amalan ini ya Allah karena Engkau, karena mencari ridhomu, mencari keridhoanmu, mencari wajahmu, ikhlas karena Engkau. Nah, perhatikan, ya, sebesar apapun amalan kita, seberat apapun amalan kita, sebanyak apapun amalan kita terhadap kedua orang tua kita, ya, tapi bukan karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, enggak ikhlas, maka percuma, enggak ada nilainya. Ya, percuma, tidak ada nilainya, tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya ada seseorang anak, ya, karena banyak kejadian seperti ini. Ada orang berbakti kepada orang tuanya karena ada udang di balik batu, ya. Orang tuanya misalnya adalah seorang yang kaya raya. Ya, jadi dia berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Mengharapkan warisannya diberikan semua kepada dia misalnya, atau dia diberikan bagian yang terbesar. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, mengharapkan bagian yang lebih besar, atau mungkin dia mengharapkan dia semua yang dikasih warisan orang tuanya tersebut. Ini dia berbakti bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakti yang seperti ini tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya dia bukan karena Allah, ya, akan tetapi karena tujuannya agar supaya dia mendapatkan warisan. Atau misalnya orang tuanya adalah seorang yang berkuasa, seorang yang yang ditunggu tanda tangannya, ya. Jadi dia berharap dengan dia maksudnya dia berbakti kepada kedua orang tuanya selama ini, dia kasih makan, dia kasih pakaian, dia kasih kendaraan, dia kasih rumah, ya, agar supaya ayahnya itu menandatangani surat misalnya, ada surat keputusan atau apalah misalnya, kan seperti itu. Ya, supaya ayahnya itu bertanda tangan, ya. Jadi dia akhirnya berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Atau misalnya yang lainnya. Jadi intinya, atau misalnya dalam rangka pencitraan, ya, supaya orang tahu bahwa oh masya Allah tuh si fulan ini masya Allah anak berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan karena mengharapkan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah, akan tetapi, ya, supaya orang-orang memuji dia, ya, bahwa si fulan, ya, si fulan, ya, adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi dalam rangka pencitraan, agar supaya orang-orang melihat, ya, memuji dia bahwa dia adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Perhatikan, pemuda ini mengatakan, ya Allah,
In kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau memang ini saya lakukan dalam rangka ikhlas mencari keridhaan-Mu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya apa yang ada di dalam dada-dada kita, ya. Allah, orang makhluk, ya, boleh taunya zahirnya, ya. Tahu zahirnya, boleh saja orang mengatakan dia ikhlas, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan di dalam dada-dada kita, ya. Mau kita ikhlas, mau kita enggak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Si pemuda ini mengatakan, "Ya Allah, jika memang ini saya lakukan karena mengharapkan wajah-Mu, mengharapkan ridha-Mu, fafarrij anna ma nahnu fi min hadhil sakhra." Maka bebaskan kami dari himpitan batu besar ini, ya. Fanfarajat syai'an, ya, la yastati'una al-khuruj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu kemudian terbukalah, ya, sedikit, ya, batu tersebut, bergeserlah sedikit batu tersebut. Jadi di luar tuh bisa terlihat, ya, akan tetapi la yastati'una al-khuruj. Kata Rasulullah, mereka belum bisa keluar karena baru bergeser sedikit, ya. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata amalan pemuda ini, ya, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala membalas atau memberikan bantuan sesuai dengan keikhlasan kita, ya. Semakin besar keikhlasan kita dalam melakukan sesuatu, melakukan amalan, diantaranya berbakti kepada kedua orang tua, maka sebesar itu pula pertolongan dan balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Jadi sebesar itu pula pertolongan dan balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kita belajar di sini ikhwas sekalian sebelum kita lanjutkan, ya, bahwa, ya, dari sini kita bisa belajar atau dari kisah si pemuda ini terhadap baktinya terhadap orang tuanya, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa, ya, kewajiban dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, ya, terutama, ya, di saat mereka sudah lanjut usia, di saat mereka sudah tua renta, ya, itu harus lebih lagi, ya. Jadi kita lebih punya kewajiban lagi, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah tua renta, ya, yang sudah lanjut usia. Itu lebih besar lagi, kewajiban kita lebih besar lagi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan ikhwas sekalian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, ya, dengan kecelakaan, dengan kebinasaan terhadap orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang di antara kedua orang tuanya mendapati dalam keadaan tua renta, ya, sementara dia tidak bisa masuk surga karena orang tuanya tersebut, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis ini datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan suatu doa, dan ternyata yang berdoa tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Perhatikan, yang berdoa adalah malaikat terbaik, ya, Sayyidul Malaika, penghulunya para malaikat, malaikat terbaik, ya, malaikat terbaik, imamnya para malaikat, pemimpinnya para malaikat. Ini yang berdoa, ya. Mungkin nggak kira-kira Allah Subhanahu wa taala menolaknya? Nggak mungkin. Ini adalah Sayyidul Malaika, pemimpinnya, imamnya para malaikat, ya, malaikat terbaik yang ada di alam semesta ini, ya, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau yang berdoa. Kemudian yang mengaminkan doanya siapa? Sayyidul Anbiya wal Bashar, Sayyidul Bashar, penghulunya para manusia, penghulunya para nabi dan rasul, manusia terbaik yang pernah ada, yang pernah menginjakkan kakinya di atas permukaan bumi ini. Bahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali mengetok pintu surga, yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang berdoa adalah Jibril, malaikat terbaik. Yang mengaminkan doa beliau adalah, ya, yang mengaminkan doa Jibril adalah manusia terbaik atau makhluk terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Jibril? Doanya Jibril adalah doa keburukan. Doa keburukan terhadap siapa? Doa keburukan terhadap seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua, ya, sementara dia tidak masuk surga karena orang tuanya tersebut, ya, karena wasilah orang tuanya tersebut, ya.
Apa doanya Jibril? Doanya Jibril alaihi salatu wassalam, syakiya abdun. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, celaka seorang hamba, adraka walidayhi, yang mana dia menemukan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, dalam keadaan renta, dalam keadaan sudah lanjut usia, au ahadahuma, atau salah satu di antara kedua orang tuanya. Ya, apakah kedua orang tuanya masih hidup atau yang satunya sudah meninggal? Ya, dan tinggal satu orang lagi orang tuanya. Falam yudkhilahul jannah. Ya, lalu kemudian kedua orang tuanya tersebut atau orang tuanya tersebut tidak memasukkannya ke dalam surga. Maka kata Rasulullah SAW, amin. Rasulullah SAW mengaminkan doa tersebut. Ya, jadi ya perhatikan di sini ikhwas kalian, ya bagaimana ya pentingnya, bagaimana begitu besarnya kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita atau salah satu ya daripada kedua orang tua kita yang masih hidup ketika mereka dalam kondisi sudah tua renta, dalam kondisi sudah lanjut usia. Ya, taib. Kemudian Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, ya Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ya, kata Rasulullah SAW, orang tua itu adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga terbaik. Ya, pintu surga terbaik atau pintu tengah surga. Ya, nggak ada lagi yang ngalahin. Ya, kata Rasulullah SAW, pintu surga terbaik ini, fa in syi'ta fa'adi. Ya, pintu surga terbaik ini kata Rasulullah, kalau engkau mau silakan sia-siakan pintu surga terbaik ini. Ya, kata Rasulullah SAW, au ihfadhu. Akan tetapi kalau engkau mau silakan engkau jaga pintu surga terbaik ini. Ya, berkata Al-Qadi rahimahullah taala, ay khairul abwabi wa alaha. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah pintu surga yang tertinggi, pintu surga yang termulia. Ya, wal ma'na anna ahsana ma yutawassalu bihi ila dukhulil jannah. Sesungguhnya sebaik-baik pintu yang menjadi wasilah masuknya seorang hamba ke dalam surga adalah orang tuanya. Ya, wa yutawassalu bihi ila usuli darajatiha al-aliyah. Dan ya sebaik-baik sarana untuk bertawassul ya dengan kedua orang tua kita itu ila usuli darajatihal alaliyah, untuk mencapai derajat yang tertinggi. Mutawa'atul walidi wa mura'atu janihi, ya, dan menaati kedua orang tua, ya, janibihi, ya afwan. Ya, mutawa'atu al-walidi wa mura'atu janibihi, dengan menaati orang tua dan merawat di sampingnya. Ini kalau orang tua kita ini sudah, terutama dalam kondisi orang tua kita ini sudah lanjut usia, sudah tua renta, ya. Jadi bukannya kita malah semakin orang tua kita itu semakin tua, semakin kita membangkang terhadap keputusannya, terhadap perintahnya, bukan gitu. Ya, semakin orang tua kita itu semakin tua, semakin lanjut usia, maka kita semakin tawadu, semakin rendah hati, semakin berbakti kepada orang tua kita tersebut. Bukan sebaliknya. Bukan karena orang tua kita mentang-mentang sudah tua renta, akhirnya kita nggak anggap lagi, kita nggak hargai lagi. Ya, tidak sebagaimana ketika orang tua kita masih dalam kondisi kuat. Ya, akan tetapi semakin orang tua kita semakin tua renta, ya, semakin lanjut usia, maka semakin besar pula kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Semakin rendah hati, ya, semakin rendah hati, semakin bersabar menghadapi kedua orang tua kita. Taib, kemudian ikhwas sekalian, ya, dari kejadian ini juga kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk kasus laki-laki pertama ini, ya, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan solehnya, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hak orang tua lebih kita dahulukan daripada hak anak. Ya, jadi hak orang tua itu lebih didahulukan daripada hak anak. Nah, kalau hak orang tua didahulukan terhadap haknya anak, maka bagaimana lagi dengan hak-haknya selain anak? Ya, artinya seperti kolega bisnis kita, seperti mitra bisnis kita, seperti bisnis kita dan urusan-urusan kita yang lainnya. Ya, maka ya bagaimana lagi dengan yang lainnya? Kalau hak orang tua harus lebih didahulukan dari hak anak-anak kita, maka bagaimana lagi dengan hak-hak selain hak anak kita? Perhatikan, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, ya, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, pernah suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasta'zanahu fil jihad. Ya, perhatikan. Ya. Ini bukan permasalahan ringan ya. Ya, si laki-laki ini, anak muda ini yang datang kepada Rasulullah SAW, fasta'zanahu fil jihad. Dia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia diikutkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan, pada saat itu, ya, tentu saja Islam pada saat itu membutuhkan personel, ya, membutuhkan tentara, membutuhkan pasukan untuk membela Islam pada saat itu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahayyun waliduka?" Ya. Saya mau tanya, kata Rasulullah, "Apakah orang tuamu masih hidup?" Maka si anak muda ini menjawab, "Na'am, betul sekali masih hidup wahai Rasulullah SAW." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihi ma fajahid." Ya, maka terhadap keduanya engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya engkau enggak usah ikut perang. Ya, kamu ikut aja, kamu kembali berbakti kepada kedua orang tuamu, di situ jihadmu. Ya, perhatikan, padahal ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan anak-anak lagi. Ya, bukan mitra bisnis lagi, bukan kolega bisnis lagi, bukan sahabat kita lagi, bukan teman kita lagi, bukan demi bisnisnya lagi, bukan. Ini demi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Rasulullah, fa fihi ma fajahid. Kepada kedua orang tuamu kamu kembali ke sana. Kamu berbakti, kamu di situ jihad kamu. Ya, terhadap kedua, berbakti kepada kedua orang tua kamu, itulah jihad kamu. Disuruh kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahumallahu taala, ya, ata rajulun faqala, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian si laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ji'tu uridul jihad ma'aka." Ya Rasulullah, saya datang kepadamu, ya. Saya mau berbaiat, saya datang kepadamu, saya mau berjihad bersama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaqad ataitu wa inna walidayya yabkiyan. Dan perlu Anda ketahui wahai Rasulullah SAW, saya datang ke sini ini, orang tua saya sekarang dalam kondisi menangis. Saya tinggalkan orang tua saya dalam kondisi menangis. Ya, karena kenapa? Saya mau meninggalkan orang tua saya dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tinggalkan keduanya dalam keadaan menangis. Ya, kedua orang tuanya sedih. Ya, menangis karena kepergian anaknya ini. Maka kata Rasulullah SAW, apakah Rasulullah mengatakan, "Masya Allah, kamu bagus," gitu kan? Kamu lebih mengutamakan jihad daripada kedua orang tua kamu. Kamu gak peduli orang tua kamu lagi dalam kondisi nangis demi jihad di jalan Allah. Apakah Rasulullah katakan seperti itu? Enggak. Ya, Rasulullah SAW katakan, "Farji' ilaihima." Kembali kamu kepada keduanya. Ya, fa'adhakhuma. Ya, perhatikan kata Rasulullah SAW, ya, fa'adhikhuma. Maka buat keduanya ketawa. Buat kembali kamu kepada kedua orang tua kamu, buat keduanya tertawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana tadi engkau membuat dia menangis. Ya. Jadi sekarang kamu balik kepada kedua orang tua kamu buat dia ketawa, kamu buat dia tersenyum sebagaimana engkau membuat dia tadi menangis. Jadi Masya Allah. Ya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang pertama tadi. Ya, di dalam gua. Ya, jadi dia mengingat-ingat amalan soleh apa gitu yang dulu pernah saya lakukan, yang kira-kira ini ya sangat besar, ya, ya, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan wasilah, ya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mau menolong mereka. Ternyata dia berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bakti yang sangat dahsyat, bakti yang sangat luar biasa, ya. Dia biarkan anak-anaknya menangis, dia biarkan istrinya kelaparan, ya, dia biarkan pembantu-pembantunya, ya, budak-budaknya kelaparan. Ya, dia tidak mau berikan minum susu sebelum dia memberikan minuman susu tersebut terhadap kedua orang tuanya. Dan dia dengan setianya menunggu sampai orang tuanya ya terbangun. Dia tidak bangunkan orang tuanya. Ya, dia nggak bangunkan, "Bapak, Ibu, bangun, Bu, minum." Nggak, dia tunggu sampai terbangun dengan sendirinya. Ini baktinya yang sangat luar biasa sekali. Ini kasus yang pertama. Ya, sampai akhirnya ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan amalan solehnya tersebut. Akhirnya terbukalah pintu goa, bergeserlah batu tersebut. Akan tetapi ya, ma'al asafis syadid, pintu tersebut belum sepenuhnya bergeser dan mereka belum bisa lewat di di pintu tersebut, di celah batu tersebut. Ya, kemudian
Ya, yang kedua dan yang ketiga insya Allah ya kita akan lanjutkan ya besok harinya insya Allah atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang kurang dan yang salah. Ya, apa yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Stop.